Oke. Cipung sama siapa-siapa di sana? Sendiri Pak Benda sama suami sama Hendri. Ya, tapi kayaknya cincin masuk Pak Benda. Coba Pak Benda. Oh, Cing Cing, ya. Ini saya lihat belum ini. Coba. Belum. Ada nomornya 78, gambarnya Ya. cewek yang di tengah berdiri gini. Belum masuk. Oh, belum. Oh ya. Belum masuk. Jadi Mungkin dia sebentar sebentar lagi. lagi. Ya. Jadi tanya. Iya. Yang ada yang di Jakarta udah tak kasih teleponnya, tak kasih nomornya Pak Pendeta. Mungkin Iya. kapan dia katanya mau ikut yang di Jakarta. Iya. Adiknya soalnya sakit Pak Pendeta. Keluarganya 2 itu ada yang sakit, kita Sakit barusan apa, Cipung? kanker kayaknya. Oh, ya. Iya, tapi ngomong yang di Jakarta tadi telepon tak suruh ikut. Lah, Iya. ini Pak Pendeta kalau jinjing 3787 ya. Iya. Kemarin Handi Nah, masuk, Handi. iya, saya sudah bilang dia kok jam 7 Oh, iya. bilang. Ini Iya. jam 7 malam ya, Cik, bilang gitu. Yo. Handi sama Kadang-kadang orang-orang Angel. nggak ngerti bukanya tuh Pak Pendeta. Oh, iya. Saya tuh dulu nggak bisa pertama nggak iso kok dididik anak-anaknya. Iya, kalau pertama tuh kalau nggak ngerti Pak Pendeta nggak ngerti. Gitu Kalau sudah ya. ngerti punya channelnya, iya. Kadang-kadang Iya. kita sudah tua-tua. Cing, udah mulai, Cing. Masuk, Cing. Udah mulai. Ya. Loh, Pak Pendeta katanya ngeladeni anak sebentar. Oh, iya, enggak apa-apa. Ditunggu. Ya, oke. Baiklah, Cipung. Mungkin Ya, kita akan berdoa dulu ya, Cipung ya. ya, Ya, Cipung silakan pimpin doa ya. ya Pak Pendeta. Ya, Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur malam ini kami bisa bertemu dengan Bapak Surgawi, dengan Pak Pendeta John dan semua ya teman-teman yang di sini Yesus. karena atas anugerah Bapak Surgawi. Tuhan ampuni kami, sucikan kami, tubuh jiwa roh kami, kuduskan kami melalui kuasa darah-Mu sehingga kami dilayakkan supaya kami bisa memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu jadi pelaku daripada firman-Mu. Kami butuh Engkau Bapa, kami butuh Yesus dalam hati kami. Kami butuh Engkau sebagai juru selamat kami, memimpin kami, menjamah hati kami. Pulihkan kami semua Bapa. Kami tahu Ya kami tidak Yesus. sempurna. Tuhan, hanya Engkau yang sempurna yang bisa menjamah hati kami. Kami persilakan Roh Amin. Kudus, berkarya Roh Kudus sepenuhnya. Kami hanya seorang Tuhan, ya seorang debu yang datang padamu, Ya memohon Yesus. belas kasih Bapa, memohon pengampunan, sehingga Bapa di surga yang bekerja dan kami membuka hati kami sepenuhnya untuk Tuhan lawa. Kami tidak mampu atas diri kami. Kami butuh Engkau Bapa. Ya Bapakku di surga, Kau sangat baik, terlalu baik. Nah, Tuhan pakai Pak Pendeta John untuk mengurapi Ya kami, Yesus. pakai Pak Amin. Pendeta John untuk pengurapan supaya mengurapi kami yang ini Tuhan, supaya kami mengerti dan dilayakkan sehingga Ya, Tuhan nama dibesarkan, dimuliakan. Mari Tuhan Roh Kudus berjamaah Pak Pendeta John Tuhan dan ya, juga berikan kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera-Mu melimpah sehingga kami juga dipenuhi oleh damai ya melalui Yesus. Pak Pendeta John. Kami juga mengerti bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, mencintai jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa banyak yang datang Tuhan dalam nama Yesus dari timur, barat, selatan, utara. Tuhan berembuslah Roh Kudus sehingga jiwa-jiwa itu Kau temukan dengan kami yaitu gereja CLCC supaya terjadi mujizat dan banyak jiwa-jiwa yang merasa kesesakan, yang terbelenggu, dibebaskan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu sehingga nama-Mu saja yang dibesarkan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Mari Bapak, mari panggil Tuhan jiwa-jiwa mereka yang sudah di Ya sub ini Yesus. datang kembali untuk datang kepadamu, dan juga banyak jiwa-jiwa yang di luar yang sudah meninggalkan Engkau cukup Ya lama. Yesus. Tuhan, mari belas kasih-Mu turunkan. Banyak mereka yang sakit juga, Tuhan turunkan kasih-Mu, turunkan belas kasih-Mu sehingga kami bersatu sehati di tempat sum ini Tuhan yang dikelola oleh yang Kau percaya Pak Pendeta John. Ya, Terjadi mujizat demi mujizat-Mu karena untuk kemuliaan nama-Mu, karena Engkau mengasihi kami semua. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Manusia tidak bisa menolong kami. Anak kami, ya suami Yesus. kami, seluruh keluarga kami tidak bisa. Hanya Ya Engkau yang Yesus. mampu menyembuhkan kami. Karena Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tahu Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Bagimu tidak ada barang mustahil. Karena Engkau Raja itu. Engkau datang ke Amin. dunia sebagai Raja yang mengasihi kami. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segalanya.
Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit selain nama-Mu Bapa. Mari Tuhan pulihkan keluarga kami, pulihkan suami kami, pulihkan anak-anak kami, semua menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga seluruh ketintang bisa mengetahui bahwa Engkau lagi seluruh Tuhannya, di ujung depan sampai ujung belakang, tetangga kami mengenal akan nama Yesus. Mari Roh Kudus, bersama-sama pendeta Pak John, kami bersatu hati dengan mereka yang ada di sini, semua bersatu dalam nama Yesus. Tidak ada barang yang mustahil bagimu Bapa. Hanya Engkau saja yang dimuliakan. Engkau tinggal bawa kami Tuhan, urapi mulut kami menjadi saksi-saksi-Mu. Kami tidak mampu tanpa Engkau Roh Kudus. Bawa kami mendekat kepadamu. Karena kami tahu hanya satu nama. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang bisa membawa kami makin dekat kepadamu. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan, saudara kami seiman yang tempat ini yang mendengarkan, bawa mereka menuju apa yang Kau mau. Menurut kehendak-Mu saja dan bukan kehendak kami. Kami tidak mampu Bapa tanpa Engkau. Terima kasih Roh Kudus dan keluarga dari Pak John juga Bu Sinta. Lindungi sertai anak-anaknya juga. Jadikan mereka alat-Mu. Mari Tuhan, terobosan tahun 2024 terjadi. Terobosan jiwa-jiwa. Terobosan keselamatan dari Tuhan. Terobosan keuangan. Terobosan apapun terjadi. Dan terutama jiwa-jiwa datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berserah. Kami serahkan semuanya tubuh jiwa roh kami di dalam satu nama. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Minta Pak Pendeta John untuk mengurapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Cipung. Ya, terima kasih yang Pak. sangat indah ya. Oke. Baiklah. Ya, Tuhan berkati Cipung ya. Oke, Shalom Bu Marta sudah bergabung ya bersama kita dan teman-teman yang lain yang sudah bersama kita malam ini. Oke, kita akan siapkan hati kita. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunlah ku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Tahu Kau sungguh Bapa-Ku dan sahabat-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati langkahku. Berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan Tuhan serta berkati hidupku. Kebaikan Tuhan
berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Angkat suaramu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Amin, amin, amin ya. Apapun yang terjadi tetap nyanyikan kebaikan Tuhan, bahwa Dia Tuhan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Katakan amin. Haleluya. Percaya ada mujizat setiap hari bagi semua orang yang sungguh mengasihi Tuhan ya. Haleluya. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini ya. Tuhan sangat mengasihimu. Tetap percaya ada pertolongan dari Tuhan atas hidupmu. Amin. Kita pujikan satu pujian lagi bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita sekalian. Katakan amin. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ada ucapan syukur ya atas kebaikan Tuhan. Dalam segala keadaan tetap berkata Yesus itu baik. Katakan amin ya. Amin. Dan Tuhan beri engkau pertolongan malam hari ini. Haleluya. Oke, kita nyanyikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Ya, selamat malam Ibu Cing Marlina ya. Ibu Cing sudah bersama kita ya. Oke, tetap semangat ya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Ya, silakan Bu Sian Liang. Ya, selamat malam Pak John. Ya, selamat malam. Ini mau firman tak Pak? Ya, benar sekali. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Sucikan hati kami dan pikiran kami sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, pakai Pak John Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi pakai Pak John lebih hari lebih lagi Tuhan. Sedangkan urapannya daripada-Mu ya Papa. Berkati kesehatan, kekuatan, panjang umur,
Seluruh keluarga besarnya Tuhan Kau berkati Tuhan, apa yang kebutuhan dan kerinduannya Bapak. Tuhan, tolong Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang di Zoom Tuhan. Oh, yang mengalami kelemahan Tuhan, kekuatan, yang sakit Tuhan, yang susah Tuhan, berbagi hiburan, kekurangan Tuhan, berkecukupan. Kau tahu segala isi hati kami apa-apa. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Berfirmanlah, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, biar Zoom ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus mengalir. Yes Lord, haleluya, mari Tuhan. Supaya kami mengalami kebangunan rohani. Yes, terjadi dalam nama Yesus. Kebangunan rohani yang dahsyat Tuhan. Yes. Oh, mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Sian Liang. Ini adalah sahabat baik dari Cifung ya. Oke, dan juga sahabat baik juga dari Cifung ada Ibu Ceng Marina ya. Kita bisa berkenalan sebentar dulu. Bu Ceng Marina, Cing ya. Oh, lagi di jalan ini ya. Ya, puji Tuhan. Apa kabar? Shalom, selamat malam. Salam kenal ya. Oke, puji Tuhan. Jadi saya ini stres Pak, nggak bisa diem loh Pak Pendeta, nggak bisa diem anak saya ini. Iya. Oh ya, namanya jadi siapa? Agak aktif gitu loh, namanya Ming Ming ya. Oke. Iya Pak, kami punya pengalaman, Pak. Anak kami juga dulu seperti itu. Tapi lewat doa akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, ada perubahan dari waktu ke waktu. Akhirnya anak kami dia jadi sekarang baik ya. Dia seperti anak-anak yang lain jadi bertumbuh. Oke, malam ini kita berdoa untuk ini ya, Ibu Ceng ya, Cing ya. Arahkan tangan bagi Pak. Dia. Oke. Tuhan tahu segala kerinduan. Iya Pak, doanya sudah juga sudah lama banget. Malam ini kita akan berdoa untuk Ibu Cing ya. Ya sudah buat terus berdoa Pak. Tuhan kok ya. Jangan takut. Waktunya tidak akan lama lagi. Akan datang waktunya. Dan waktu Tuhan indah pada waktunya, tepat. Mari arahkan tangan untuk anak namanya siapa? Deni ya? Ini Ming ya. Oke, kita arahkan tangan buat Miming. Miming di dalam nama Yesus, aku berkata kepadamu, Roh Tuhan akan turun atasmu. Kirabayana masikara bayara basidalaba. Tumpang tangan untuk dia, di atas kepala dia. Aku berkata kepadamu, hai anak Miming, jadilah engkau penuh Roh Kudus, penuh iman, penuh firman, takut akan Tuhan memenuhi engkau dalam nama Yesus. Tuhan penuhi engkau, Tuhan jamah engkau. Tidak ada lagi roh yang menguasai engkau. Jiwamu di tangan Tuhan. Aku berkata engkau menjadi murid Tuhan. Engkau menjadi orang yang akan mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau tidak akan menyusahkan ibumu lagi. Engkau tidak akan menyusahkan ayahmu lagi. Engkau tidak menyusahkan orang di sekitarmu. Engkau akan menjadi penurut firman Allah. Aku berkata kepadamu saat ini juga. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang mengendalikan engkau, Roh Kudus yang mencengkeram engkau, Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus, terima. Tuhan ubahkan engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, perubahan demi perubahan terjadi bagi anak Miming. Dalam nama Yesus, supaya nyata bagi dunia bahwa Yesus adalah Tuhan pembuat keajaiban. Terima kasih, engkau sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Ibu Cing yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima dengan iman malam ini. Kuasa Tuhan sudah bekerja. Dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan turun atasmu, anak Miming. Dalam nama Yesus, aku berkata tidak ada lagi roh lain yang mengendalikan engkau. Di dalam nama Yesus tidak ada pengaruh-pengaruh lain, atmosfer lain yang mempengaruhi engkau saat ini juga. Di dalam nama Yesus, roh Tuhan sudah bekerja saat ini juga. Miming, Tuhan Yesus mengasihimu. Miming, Tuhan Yesus mengasihimu. Miming, Tuhan Yesus mengasihimu. Miming, Tuhan Yesus mencintaimu. Engkau berharga di mata Tuhan.
Engkau berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau menjadi murid Tuhan. Engkau menjadi alat Tuhan. Dalam nama Yesus. Supaya biar ibunya tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Kalau Tuhan sudah ubahkan anak kami, Tuhan sudah sembuhkan anak daripada Ibu Nini Rawati, cucunya, Tuhan juga akan sembuhkan anak Miming. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Ini tahun 2024. Kami berkata tahun kemuliaan Tuhan turun atas semua orang percaya malam ini. Dan untuk juga Ibu Cincing malam ini. Tahun kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sudah melihat penderitaanmu. Tuhan sudah melihat berbagai macam perjuanganmu, Ibu Cincing. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Ucap syukur, Tuhan sudah berikan mujizat keajaiban bagi anak Miming. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat. Amin. Selamat malam Pak Tirto, sudah bersama kita ya malam hari ini. Oke, Bu Cincing, tetap percaya Tuhan sudah mendengar doamu, doa kita sekalian. Jangan takut, Tuhan ada di sini ya. Oke, mari kita sama-sama akan melihat firman Tuhan. Ya. Kita akan sama-sama. Ya, bagaimana Pak Fransangki? Ya, itu harus ada pengurapan itu di Cincing itu Pak John. Ya, betul. Pengurapan Tuhan akan bekerja. Jadi nanti tanggal 3, Bu Cincing bawa dia ya. Ada sesuatu. Kita akan urapi dia ya. Dalam pikirannya dia Pak John, tubuhnya dia. Yes. Ya. Saya percaya itu kami sudah punya pengalaman, anak kami juga sudah dipulihkan Tuhan ya. Dan hiperaktif dulu. Tapi sekarang sudah tumbuh seperti anak-anak yang lain ya. Saya yakin anak Miming juga akan mengalami hal yang sama. Tidak ada yang mustahil. Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan sangat besar kuasanya. Amin. Yes. Tuhan tidak pernah ingkar janji saudaraku, ya. Tuhan setia dengan janjinya. Janjinya ya dan amin. Kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga, Ibu Cincing, engkau ditolong Tuhan. Kalau orang lain anak dijamah Tuhan, engkau juga anakmu dijamah oleh Tuhan. Amin. Jangan takut. Tuhan mengasihimu. Malam hari ini ya, percaya sesuatu yang ajaib sudah terjadi ya, sudah terjadi. Ucap syukur sudah terjadi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, praise God. Oke, mari kita akan lihat renungan firman Tuhan kita malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau sedang bekerja malam ini, menjamah setiap hati, bahkan Engkau juga menjamah anak Miming dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan dia hati yang takut akan Tuhan. Berikan dia hati yang mencintai Tuhan. Dan aku percaya dia dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, sama-sama kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, praise God. Dan nanti Bapak Frans Angki Kuara Merin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, praise God. Oke. Tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangan, ya. Jadi setiap kita yang bekerja, pekerjaan tangan, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Bilang amin. Sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Kepada Pak Frans Angkan. Baik, terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tema kami malam hari ini Allah dalam pekerjaan tangan. Nas Alkitab Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Amin. Amin. Ini adalah perjuangan Nehemia, seorang yang punya hati membangun tembok Yerusalem yang sedang dalam keadaan runtuh. Pintu-pintu yang dalam keadaan terbakar, ya saudaraku.
Dan dalam keadaan kota Yerusalem dalam keadaan benar-benar, saudaraku, tidak lagi bagus, saudaraku, ya. Tembok-tembok yang sudah hancur, yang sudah runtuh itu. Saudara kasih Tuhan, dan ini berbicara tentang sebuah gambaran dalam kehidupan orang percaya. Ada banyak hal-hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semua. Mungkin hari ini tembok Yerusalem sedang runtuh, saudaraku, ya. Kekuatanmu sedang runtuh. Ekonomi, keuanganmu, bisnismu sedang runtuh. Bahkan juga kebahagiaanmu, damai sejahteramu, kesehatanmu sedang runtuh. Dan itu perlu dibangun kembali, saudaraku. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan akan menyatakan kemuliaan Allah di dalam pekerjaan tangan. Di dalam ayat ini berkata, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena apa, saudaraku? Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dengar baik, ketika engkau bekerja dengan segenap hati, bukan juga pekerjaan jasmani saja, pekerjaan tanganmu secara duniawi. Tapi ketika engkau bekerja dengan segenap hati untuk pekerjaan Tuhan, oh saudara-saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dan kita imani, saudaraku, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam ini, saudaraku, semua akan mengalami kemuliaan Allah. Katakan amin. Nah, kemuliaan Allah itu kita sangat rindukan, ya. Kebaktian hari Sabtu yang lalu disertai dengan pengurapan Roh Kudus, saya sudah sampaikan apa itu artinya kemuliaan Allah, saudaraku. Dan kita sudah dapati pengertian ada 3 hal tentang kemuliaan Allah, ya. Dan Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari ini yang engkau lihat adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, rumah tanggamu. Kau melihat anakmu, melihat suamimu, melihat istrimu, melihat menantumu, melihat mertuamu, melihat sahabat baikmu, orang-orang terdekat sekelilingmu dalam keadaan tidak baik, saudaraku. Engkau melihat hal-hal yang tidak baik sedang terjadi di hari-hari ini. Bahkan pekerjaan, karirmu, saudara kasih Tuhan, kebahagiaanmu sedang tidak baik. Hari ini Tuhan minta engkau bekerja dengan segenap hati. Bekerja untuk Tuhan, bekerja. Yang bisa engkau kerjakan adalah pertama, engkau berdoa. Yang bisa engkau kerjakan, yang kedua adalah engkau bawa orang-orang itu datang pada Tuhan. Yang bisa engkau kerjakan adalah engkau mulai masuk di dalam pekerjaan Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, jeripaya mereka tidak sia-sia. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan sedang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Dia melihat Bapa di sorga bekerja sampai hari ini. Maka Yesus pun bekerja, saudaraku. Yesus bukan tipe orang yang suka santai. Dia bekerja, saudaraku. Dan Rasul Paulus juga dia seorang yang suka bekerja. Nah, semua kita tentunya Tuhan ingin kita bekerja, saudaraku. Apapun pekerjaan kau lakukan dengan setia, dengan tekun, kau lakukan dengan segenap hati. Saya percaya pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagai istri, doakan suamimu supaya apa yang dikerjakan bisa berhasil. Haleluya. Sebagai orang tua, doakan anakmu supaya apa yang dikerjakan mereka berhasil. Sebagai anak, doakan orang tuamu supaya apa yang dikerjakan orang tuamu berhasil. Dan sebagai orang percaya, kita doakan, saudara-saudaraku, setiap apapun yang kau pegang, pun yang kau sentuh, yang kau jamah, yang engkau kerjakan, semua dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Asal engkau kerjakan dengan segenap hati. Jangan dengan setengah hati, saudaraku. Orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan segenap hati, saya percaya Tuhan menyatakan kemuliaannya di situ. Tapi kalau orang mengerjakan segala sesuatu kepada Tuhan tidak dengan segenap hati, artinya dengan separuh hati, dengan berat hati, dengan apalagi saudaraku bersungut-sungut, dengan menggerutu, jangan pernah berharap ada kemuliaan Allah terjadi. Saudaraku, kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah, saya berdoa supaya malam ini engkau kerjakan apapun dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau lakukan untuk manusia, engkau kecewa, engkau dalam keadaan benar-benar sedih. Tapi kalau engkau lakukan karena engkau tahu engkau lakukan bagi Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau yang susah dihiburkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan Tuhan, engkau dalam persoalan, Tuhan beri engkau pertolongan dan jawaban.
Tatkala waktu saya sudah dalam keadaan koma karena sakit dan dokter ahli menyatakan tidak bisa menyembuhkan saya lagi, obat yang paling terbaik, yang terbagus sudah diberikan kepada saya. Alat-alat medis yang serba canggih sudah dipasang di tubuh saya. Tapi semuanya itu sia-sia, saudaraku. Hanya dengan doa seorang ibu yang percaya, bukan seorang pendeta besar, ibu rumah tangga yang percaya imannya kepada Tuhan untuk anaknya, saudaraku. Tuhan mendengarkan doa seorang ibu yang percaya, dan akibatnya, saudaraku, Tuhan bekerja di situ, saudara kasih Tuhan. Yang tadinya dia mendengar, dia melihat, menyaksikan sendiri saat dalam keadaan sudah koma, tidak berdaya lagi, dan dokter berkata sudah tidak mungkin bisa hidup. Kalaupun hidup kemungkinan kecil, kalaupun hidup akan cacat karena sudah jatuh cukup tinggi, 17 meter dari atas ke bawah dari kapal turun ke dermaga. Kedua tulang tangan kaki patah, rusuk beberapa yang retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur, pendarahan di otak, dada terbentur, kemudian mengalami infeksi paru-paru. Tulang belakang sudah pecah mengakibatkan cairan itu kemana-mana sehingga gambar ronsen kabur. Tapi lewat doa seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, doa dari keluarga yang terus menaikkan doa untuk saya, dan teman-teman saya dari berbagai negara, mereka berdoa untuk saya. Ketika di rumah sakit di Malaysia, di Queen Elizabeth Hospital, disitulah Tuhan membuat mujizat dalam hidup saya, saudaraku. Dan dokter kaget, dokter bilang, ibu baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Saya dokter ahli kepala rumah sakit, saya sendiri tahu bagaimana keadaan dia waktu pertama kali dia masuk di rumah sakit ini. Saya menangani kesehatannya. Saudaraku, ternyata Tuhan mengerjakan segala sesuatu di luar kemampuan manusia. Amin. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin, bahkan sangat mungkin. Dan bagi yang percaya itu mungkin, bahkan sangat mungkin. Amin. Dan bagi engkau yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal engkau percaya. Tuhan berkata kepada Marta, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari-hari ini engkau melihat keadaanmu tidak baik. Engkau dalam keadaan susah, sedih, tertekan. Suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak tidak bisa menolongmu, orang tua tidak bisa menolongmu, kakak beradik, saudara sekandung, sepupu tidak bisa menolongmu. Orang-orang terdekat yang kau harapkan bisa menolongmu, ternyata mereka tidak bisa menolongmu. Dan Tuhan mau, kenapa Tuhan izinkan kau dalam persoalan, supaya kau datang mencari Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin ya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya malam hari ini Tuhan membuka mata saudara untuk melihat kemuliaan Allah, ya. Yang tadinya kau lihat semuanya buruk, semuanya tidak baik, semuanya rasanya sudah tidak mungkin. Tapi ketika engkau percaya dengan segenap hati, disitulah engkau melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Yang mau melihat kemuliaan Allah, lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya, ya. Saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan engkau tertipu dengan pandangan matamu. Yang matamu lihat hari ini keadaanmu tidak baik, itu belum berakhir. Itu belum selesai, saudaraku. Masih perjalananmu bersama dengan Tuhan. Tuhan masih terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu engkau dan saya membutuhkan pertolongannya. Engkau dan saya membutuhkan mujizatnya. Engkau dan saya membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan masih terus bekerja. Bilang amin. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bilang kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ya, kita akan lihat. Haleluya. Nah, ini indah sekali, menarik sekali pada malam hari ini. Kita akan lihat sama-sama, saudaraku. Bagian penting ini, saudara. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang percaya. Orang percaya bagaimana? Orang percaya yang melakukan pekerjaan tangannya dengan segenap hatinya. Orang yang melakukan pekerjaan tangannya dengan segenap hatinya, maka sudah bisa dipastikan dia berhasil, saudaraku ya. Dia pasti jadi orang yang sukses, diberkati Tuhan. Beda dengan orang yang melakukan pekerjaan tangannya dengan apa? Dengan setengah-setengah, saudaraku. Saya berdoa supaya malam ini, nanti saya akan berdoa untuk kita semua ya. Pada saat saya berdoa, saudara buka tangan saudara di hadapan Tuhan dan minta
supaya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memakai tanganmu, apa yang kau pegang, yang engkau sentuh, semua dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ya, mari kita lihat, dan ini dapat kita pelajari saudara-saudaraku dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-34 sampai 36. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, nanti Cifung akan berdoa buat kita semua ya pada malam hari ini. Oke, kita akan lihat dari sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangan. Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangan itu siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara-saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengetahui. Mengetahuinya bagaimana? Dia mengetahui pelayanan hamba Tuhan. Saat dia melayani, dia telah bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, jadi hamba Tuhan memang juga perlu bekerja seperti Rasul Paulus ini. Kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 20 ayat 34. Kisah Para Rasul 20 ayat 34 yang mengatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan perjalananku. Amin. Amin. Kamu sendiri tahu. Jadi Tuhan ingin kita mengetahui, saudaraku ya. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Tahu bagaimana? Mengetahui tentang apa? Pelayanan hamba Tuhan. Saat dia melayani, dia telah bekerja dengan tangannya sendiri, seperti Rasul Paulus ini, ya saudaraku. Rasul Paulus juga tidak mau jadi seorang pemalas, bekerja juga supaya Tuhan memberkati pekerjaan tangannya. Amin ya. Ini yang pertama. Dan kita semua pun malam ini juga Tuhan buat kita, tangan kita utuh. Tuhan mau kita juga bekerja ya, supaya Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita semua. Bilang amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangan, kita lihat siapa dia. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang memberikan contoh. Memberikan apa? Memberikan contoh. Memberikan contoh kepada jemaat saat bekerja, membantu untuk orang-orang yang lemah. Siapa yang perlu dibantu? Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang membantu itu adalah orang-orang yang kuat, ya. Dia mempunyai kemampuan di atas orang lemah, maka dia perlu membantu orang lemah, saudara. Mari kita lihat surah Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ini saudaraku, ciri dua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangan, dia teladan ya kepada jemaat saat dia bekerja untuk apa? Membantu untuk orang-orang yang lemah. Gereja CLCC mempunyai suatu program, kalau Tuhan izinkan doakan ya. Kita akan punya satu program yaitu BBM. Apa itu BBM? BBM itu artinya berdoa. B yang pertama berdoa, ya. Dengan engkau berdoa, engkau sedang melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa, saudara-saudaraku, ya. Berdoa itu, saudara, engkau sedang mengadopsi tentang kekuatan dari sorga atas hidupmu, ya. Berdoa engkau sementara menggerakkan tangan Tuhan untuk memberi engkau pertolongan. Dengan engkau berdoa, engkau bisa mengerti segala kehendak Tuhan. Amin. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya, banyak berdoa, banyak mujizat, sedikit berdoa, sedikit mujizat, tidak berdoa, tidak ada mujizat. Ya, banyak berdoa, banyak pertolongan Tuhan, sedikit berdoa, sedikit pertolongan Tuhan. Tidak berdoa, tidak ada pertolongan Tuhan. Amin. Karena itu, saudara-saudara, doa itu penting, saudaraku, dalam kehidupan kita sekalian. Bilang amin. Dan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dengan engkau berdoa, Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Tadi sudah saya sampaikan ya, saya bisa sembuh karena doa seorang ibu yang percaya, seorang mama yang percaya. Dan dengan berdoa juga dari teman-teman saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan saya, saudara-saudara. Itu keajaiban terjadi ya. Saudara kasih Tuhan, B yang kedua yaitu bekerja. Jadi bukan cuma berdoa saja, tapi harus juga bekerja ya. Bekerja, saudaraku.
Dengan engkau bekerja itu, Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Dan ketika engkau bekerja dengan baik, engkau jangan lupa ya, kalau engkau sudah diberkati Tuhan, maka kita masuk pada M ya. M itu adalah menabur. Menabur Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu adalah cara untuk engkau bisa menuai. Engkau menabur, engkau menuai. Engkau menabur yang terbaik, engkau menuai juga yang terbaik. Tapi kalau engkau menabur yang biasa-biasa, engkau juga menuai yang biasa-biasa. Hasilnya juga biasa. Apalagi engkau menabur yang jelek, yang buruk, nah engkau juga menuai yang jelek, yang buruk. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi kita sedang berdoa, saya sedang berdoa untuk program ini, BBM. Berdoa, bekerja, menabur. Jadi kalau Tuhan izinkan suatu hari kita punya semacam ada lembaga untuk kita bisa membuat suatu badan usaha dan kita merekrut semua yang bekerja adalah orang-orang jemaat-jemaat CLCC bekerja di situ, saudaraku. Nah, sebelum bekerja berdoa dulu, saudaraku. Pada waktu berdoa bersama-sama kita minta Tuhan hadir dan mulai bekerja. Setelah bekerja mau pulang dari pekerjaan pulang ke rumah kita berdoa lagi ya, ada ibadah, itu bicara ibadah. Dan nanti pada saat Tuhan berkati, saudaraku, sama Tuhan, kita mendapatkan hasilnya, semua jemaat diberkati Tuhan, maka semua ayo kita ingat pada Tuhan, kita belajar menabur ya. Saudara, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, tidak menuai ya. Jadi itu program BBM, doakan saja supaya Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita semua ini. Nah, ini memang sedang kita doakan, kita gumuli bersama dengan Tuhan. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga. Kalau benar saudara ingin melihat kemuliaan Allah pekerjaan tangannya, siapa? Ini ciri yang ketiga. Yang ketiga, dia adalah orang yang merendahkan hadapan Tuhan. Kapan? Saat dia mengucapkan kata-kata firman dari Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang merendahkan diri itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan sudah pasti dia akan ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan. Namun ketika orang tidak merendahkan diri, dia sombong, dia congkak, dia angkuh. Siap-siap, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini semua kita, semua ditinggikan Tuhan. Karena apa? Kita tahu rahasianya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin ya. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-36. Kisah para Rasul 20 ayat 36 yang mengatakan, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Amin. Amin. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, kata-kata di ayat sebelumnya, saudaraku, Paulus berlutut dan berdoa. Saudara, ada 3 alasan kenapa Tuhan mau kita berdoa, saudaraku. Karena kita sadar kita ini lemah, kita butuh Tuhan untuk memberi kekuatan dalam diri kita. Jadi dengan berdoa, ibarat HP kalau dipakai terus untuk komunikasi, untuk chatting, lama-lama baterainya lemah karena ngedrop. Apa yang harus engkau lakukan supaya bisa komunikasi? Dicas lagi. Amin. HP-mu itu. Lalu yang kedua, saudaraku, kenapa kita berdoa? Karena kita ini punya musuh. Siapa musuh kita? Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan menantu, bukan mertua, bukan kakak, bukan adik, bukan saudara sekandung sepupu, bukan teman, bukan orang-orang di sekeliling kita, ya, bukan pendeta, bukan jemaat. Tapi musuh kita adalah iblis. Kita harus tahu siapa musuh kita. Amin. Itulah sebabnya kita mau berdoa, saudara-saudaraku. Ya, dengan engkau berdoa, Tuhan memberikan engkau perlindungan, ada proteksi dari Tuhan atas kehidupanmu. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan kenapa kita berdoa. Karena ini sebagai sebuah persiapan. Bilang persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Haleluya. Siapa percaya bahwa Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Karena itu, teruslah berdoa. Ketika kau berjaga-jaga dan berdoa, hari Tuhan tiba, dia datang, maka engkau dan saya dalam keadaan siap, kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Di dalam kemuliaannya. Haleluya. Tapi kalau orang tidak berdoa, dia hidup dalam dosa, dia jauh dari Tuhan, maka Bapak Ibu sudah bisa dipastikan dia bakal ketinggalan, ya. Dia tidak akan pernah diangkat oleh Tuhan masuk dalam kemuliaan. Dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa, dia akan dianiaya, dia akan disiksa. Dia bayar harga mahal sekali. Mending engkau bayar harga sekarang daripada nanti engkau bayar harga pada waktu Tuhan datang. Engkau bayar dengan darahmu sendiri, pengorbananmu luar biasa. Engkau menyesal tapi sudah terlambat, ya. Itu sebagai akibat
orang tidak benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih baik engkau bayar sekarang daripada engkau bayar nanti, itu mahal sekali. Mumpung belum terlambat, ayo sama-sama kita ambil keputusan, kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat apa, saudaraku? Memenuhi keperluannya dan keperluan kawan-kawannya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 20 ayat 34. Kisah para Rasul 20 ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Amin. Jadi salah satu alasan kenapa orang bekerja untuk memenuhi keperluannya dia. Kalau keperluan dia sudah dipenuhi, dia akan juga bisa menyalurkan berkat itu kepada kawan-kawannya. Jadi Paulus adalah orang yang sangat peduli. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia berikan contoh bahwa dia diberkati bukan untuk dirinya sendiri. Saya masih ingat suatu hari ketika, saudaraku, saya mendapatkan berkat pada waktu saya mau pulang liburan dan pelayanan di Ambon, saudaraku, ya. Pada saat itu ada seorang telepon saya untuk datang ke tempatnya dia, dan dia tahu saya mau berangkat besok. Saudara, hari itu dia kasih saya, dia bilang ini ada berkat buat kamu, di dalam amplop itu berisi sejumlah uang. Dan hati saya sangat bersyukur sekali, saya doakan keluarga ini. Dan sampai hari ini mereka diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saya tidak lupa kepada teman-teman saya. Saya tahu mereka juga dalam kekurangan, saudaraku. Dan Roh Kudus suruh saya untuk bagikan pada mereka. Saya mentaati Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tidak mau menahan berkat bagi diri saya sendiri. Saya tahu berkat ini milik Tuhan, saya salurkan, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika saya melakukan itu? Saya bagikan berkat itu dengan teman-teman saya yang memerlukan itu. Saya berangkat besok ke Ambon, dan ketika saya pelayanan di sana, saudaraku, apa yang terjadi? Karena saya menabur, saya menuai, saudaraku. Yang saya tuai berapa kali lipat? 10 kali lipat dari apa yang saya berikan kepada teman-teman itu. Makanya Bapak Ibu, malam hari ini saya berdoa supaya semua kita mengerti rahasia ini, saudaraku. Ini adalah ekonomi kerajaan Allah. Ekonomi kerajaan Allah berkata orang yang menabur pasti menuai. Menuainya bukan cuma 30 kali lipat, bukan 60 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Haleluya, saya masih ingat Ibu Eka pernah kasih satu ayat, ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya, tapi ada yang menghemat secara luar biasa, hematnya luar biasa. Hitung-hitungan, saudaraku, meditnya minta ampun, pelitnya minta ampun, tapi selalu kekurangan, ya. Memang falsafah dunia mengajarkan hemat pangkal kaya, boros pasti bangkrut. Tapi matematika Allah berkata kalau kita menyebar harta, kita mempermuliakan Tuhan dengan harta kita, saudaraku, untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Haleluya, Tuhan tidak kurang-kurang memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin Anda pernah mendengar seorang pemilik ya Canon. Saudaraku, pemilik Canon itu luar biasa diberkati Tuhan. Kenapa? Dia setelah mengerti rahasia menabur, menuai, dia berkata, Tuhan adalah big boss besar dia. Dan Tuhan sangat memberkati orang ini, saudaraku. Ada lagi pemilik pasta gigi Colgate, saudara. Kalau Anda pernah baca kesaksian dia juga diberkati Tuhan karena apa? Dia mentaati Tuhan, saudaraku. Dan hari ini mereka itu tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan setia dengan janjinya. Ya, amin. Kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang ketiga sekarang ya. Kedua. Kita lihat ya. Ya. Kedua Pak John. Oh, kedua. Oke. Kedua ya. Oke, mari kita lihat. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab berkata, dia lebih berbahagia. Kenapa? Karena dia memberi adalah lebih baik daripada menerima. Saudara, memberi itu lebih baik daripada menerima. Orang terima saja, dia tidak beri, saudaraku, dia tidak akan pernah berbahagia. Ya, justru orang yang makin banyak memberi, semakin banyak dia menerima. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia menerima. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Adalah lebih berbahagia, katakan amin.
Lebih berbahagia apa saudara? Memberi daripada menerima. Ada orang yang merasa bahagia kalau dia cuma menerima. Saudara kasih Tuhan, itu kelihatannya dia bahagia, tapi habis juga. Tapi yang jelas Alkitab berkata adalah lebih, ada kata lebih di sini ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai Tuhan sudah memberkati engkau, tidak ada yang bisa menahan berkat itu ya. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati engkau, biar engkau coba untuk mengejar, engkau coba untuk menerobos pintu yang tertutup, tidak akan pernah bisa. Kalau waktunya Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan tutup, engkau mencoba gedor, dobrak pun tidak akan bisa. Karena itu mari belajar mentaati Tuhan. Imani tahun ini, 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian. Oke, Cifung akan berdoa buat kita semua. Dan sebelum Cifung berdoa, saya berdoa dulu sekali lagi ya untuk ini Ibu Cing Cing ini. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan untuk dia. Pak John, 36 belum? Ya. 36. Hasil daripada 36 belum? Oh, hasilnya 36 ya. Oke. Ya. Ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menjadi orang yang rendah hati. Ya, orang percaya pada Tuhan itu jadi rendah hati. Gak sombong, gak angku, gak congkak. Ya, saudaraku. Tapi dia adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dia perlu Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kenapa kita berdoa malam ini kita beribadah? Karena kita ini perlu Tuhan, saudaraku. Suami tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Istri tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Orang tua tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Mertua menantu tidak bisa menolong, Tuhan bisa menolong. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Itu adalah orang-orang yang benar-benar dia rendah hati, ya. Orang rendah hati dimuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian, dan Cifung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Pak Pendeta John mau doakan dulu ya? Oh iya, oke, betul. Saya tadi mau mendoakan dulu ya. Ibu Cing Cing, mari semua arahkan tangan. Haleluya. Tuhan tahu kepedihan hatimu. Tuhan tahu bahwa engkau sudah merasa di batas-batas ambang kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi engkau ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Tinggallah di dalam kasih, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Dalam nama Yesus, damai sejahtera atasmu, Ibu Cing Cing. Tuhan akan pulihkan hatimu. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Jaga hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Dan jaga hubunganmu yang baik dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan anakmu. Belajar ucap syukur. Jangan menggerutu. Jangan bersungut-sungut. Karena sebentar lagi, tidak akan lama lagi, Tuhan akan bawa engkau ke tempat di mana Tuhan engkau ada di situ. Ke tempat di mana engkau akan menikmati damai sejahtera, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang tanganmu, Tuhan tuntun langkah-langkahmu, dan bawa engkau berjalan di jalan-jalannya. Dan di jalan itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Dan jalan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya percaya di jalan itu tidak ada jalan buntu. Tuhan tahu bahwa engkau banyak menangis. Tuhan tahu bahwa engkau banyak merasa pedih di hatimu. Tuhan akan menghapuskan air matamu. Dan ketika air matamu itu sudah berderai, Tuhan akan menampung dalam kirbatnya. Dan saatnya Tuhan akan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Tangisan air matamu itu berharga di mata Tuhan. Dengar ini baik-baik, Bu Cing Cing. Apa yang kau tangisi ini Tuhan sudah dengar. Cerita-cerita hatimu. Sekarang tugasmu adalah perbanyak ucap syukur. Perbanyak dengar firman Tuhan. Karena itu kekuatanmu. Itu kemenanganmu. Itu senjatamu. Itu kehidupanmu. Itu masa depanmu. Tidak ada cara yang lain. Terus dengarkan firman Tuhan. Itu menjadi penghiburan waktu engkau susah dan sedih. Itu menjadi kekuatan di waktu engkau lemah. Tuhan memberkati engkau, Ibu Cing Cing malam ini. Aku percaya dia bersama dengan suami dan anaknya Miming akan menjadi keluarga yang berbahagia. Aku percaya akan berakhir semua penderitaan. Semua kesedihan, kesusahan akan berakhir, akan selesai. Dan dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Silakan. Cifung akan berdoa. Ya, terima kasih Pak Pendeta John, kita semuanya.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan sebagai juru selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur, kami terima kasih atas karunia Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman-Mu ya dan amin. Melalui Pak Pendeta John kami dibukakan lagi lebih dalam. Karena kami butuh Engkau Bapak untuk mendengarkan segala firman-firman yang hidup, firman-firman yang menjamak kami, rema-rema dalam hidup kami. Bahwa kami harus banyak berdoa Tuhan. Terima kasih Bapak dan banyak bekerja untuk kemuliaan-Mu dan mengandalkan Engkau dan menabur segala sesuatu yang diberikan sama kami, bukan milik kami, tapi milik Engkau yang dipersembahkan kembali kepadamu. Bapak, selama ini kami kurang mengerti tentang firman-Mu. Mulai saat ini Engkau sudah buka lebih dalam, sehingga kami tidak mementingkan diri kami. Kami tidak boleh sombong, tapi kami merendahkan hati kami untuk selalu ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Berkati Pak Pendeta John Tuhan, berkati semuanya, keluarganya Tuhan, anak dan istrinya, berkati teman-temannya, kerabatnya, semuanya, saudaranya. Tuhan Yesus pakai Pak Pendeta John dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, urapan ini Tuhan sudah mengena kepada kami. Dan firman ini tidak akan kembali kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan, kepada Pak Franky dan semuanya. Di sini Tuhan, kami tidak tahu satu persatu, tapi Tuhan Yesus tahu. Dan kepada Cincing dan Sinyang, Tuhan Kau tahu segala pergumulannya semua, dan kami semua. Terima kasih Tuhan atas Kau kirim Pak Pendeta John, supaya kami mengerti atas segala firman-firman yang hidup ini, bahwa kami selama ini kurang setia kepadamu. Kami mengakui segala kelemahan kami, kekurangan kami. Tapi mulai hari ini, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit ingin mendengarkan dan merindukan Engkau sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan biar kehendak-Mu jadi. Karena kehendak-Mu lah yang kami rindukan. Kami merindukan Engkau Bapak. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapak. Oh Bapak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami lebih dan lebih lagi. Sehingga besok kami bisa Tuhan belajar untuk duduk manis, mendengarkan setiap firman-firman yang hidup. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan yang mana Pak Pendeta John sudah mendoakan anaknya Cincing, Miming. Kami percaya Tuhan. Kalau Pak Pendeta John anaknya sudah Kau sembuhkan, maka anaknya Cincing juga sudah disembuhkan. Dan kami juga semua, saudara kami seiman, sudah disembuhkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Biar kami menjadi saksi-Mu, mencari jiwa. Mereka yang terbelenggu, kami bawa ke tempat-Mu yang kudus ini. Mencari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua yang mendengarkan saudara kami sekalian tempat ini. Bawa mereka datang kepadamu. Jadikan saksi-Mu semua. Yesus, terima kasih. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau bersama kami selama-lamanya Tuhan. Dan kami tahu kasih Bapa melingkupi kami. Terima kasih Bapa biar kami berakar di dalam kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami akan menerimanya semuanya. Kami sudah menerima dan akan menerima lebih lagi dari Pak Pendeta John. Sebentar lagi kami akan didoakan. Terima kasih Tuhan. Kami menerimanya karena kami beralaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat kami, pemimpin kami, dan raja kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak John nggak dengar, di mute. Oh ya. Oke, terima kasih Pak Tirto, mantap. Oke, tadi saya mau berdoa untuk Pak Tirto ya, bersama Bu Norma ya. Haleluya, praise the Lord. Oke, mari Pak Tirto bersama dengan istrimu, pegangan tangan ya. Kuasa Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Jangan takut. Tuhan akan membuat kalian berhasil, kalian berbahagia di bumi sampai di sorga. Tuhan sertai pekerjaan kalian, dan Tuhan akan membuat kalian bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal. Tuhan menjauhkan dari segala kerugian, kebangkrutan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini dan selama-lamanya, dan engkau tetap setia bersama dengan istrimu, dan anak-anakmu semua akan menjadi murid Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan mendengar doamu,
Jangan takut, lebih mengasihi Tuhan karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Aku berkata semua yang hadir malam ini, aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Sebagaimana Tuhan sudah sembuhkan hambamu ini, aku percaya malam ini semua yang hadir sudah disembuhkan Tuhan. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Kita akan menaikkan doa profetik malam ini, dan doa profetik akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Kepada Pak Frans Angki Kuara Emerin, dipersilakan. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa profetik 1 dan 2. Hallelujah, praise God. Oh Jesus, we love you, we give you praise. Hallelujah, you are the Christ, the Son of the living God. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak John. Doa profetik 1 dan 2 dan diaminkan dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Welcome Pak John. Sama-sama Pak Frans Angki. Dan selanjutnya untuk pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Kota Sidoarjo. Ya, shalom. Shalom Pak John. Shalom, semua. Amin. Shalom Cik Jingjing. Selamat bergabung di gereja CLCC. Itu tanggal 3 ya, datang ya. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 di Pondok Chandra. Cik Fung biasanya datang ya, Cik Fung ya. 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 Untuk pengumuman atau info gereja CLCC,
persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 dan di waktu malam pukul 7. Ibadat raya minggu malam pukul 7 disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Ibadat CSCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CSCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Januari 2024 Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 30 Januari, Saudara Kesia Temi Krisnanto, saudari ya ini, putrinya saudari. Bapak Lukas Krisnanto, Saudari Kesia. Ya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Tuhan memberkati Ibu Lydia Eka bersama keluarganya. Amin. Oke. Puji Tuhan, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita di malam ini dan pastikan bahwa sesuatu yang ajaib sedang terjadi ya di malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang sudah menerima undangan, nanti jangan lupa ya, tanggal 3 kita akan ketemu di tempat Ibu Linda Effendi ya. Puji Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu bisa bagikan untuk brosur ini kepada teman-teman yang lain. Ajak mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan terikat, terbelenggu dengan segala roh jahat ya. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, pengurapan Tuhan terjadi, mujizat ajaib dinyatakan ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dan bagi engkau dan saya tidak, yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita akan berpisah. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, saya berdoa untuk Cifung malam hari ini. Haleluya. Cifung, dengar baik-baik. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Api Tuhan akan turun atasmu, Cifung. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi engkau di malam hari ini. Tuhan berkati Cifung, berkati suaminya dan anak-anaknya. Kami percaya iman Cifung akan menyelamatkan suaminya di dalam nama Yesus. Dan anak-anaknya juga akan menjadi murid Tuhan. Tidak ada yang mustahil Cifung.
Dan lewat engkau, Cifung, Tuhan akan bawa engkau bergerak dengan kuasa Tuhan untuk menjamah apa belum terjamah, untuk mencapai apa belum tercapai, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang, ada banyak jiwa-jiwa yang terluka, ada banyak jiwa-jiwa yang tersesat, dan Tuhan sementara menaruh hatinya bagimu, dan Tuhan ingin engkau membawa jiwa-jiwa itu. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai langkah-langkahmu. Dalam nama Yesus, Tuhan utus malaikatnya untuk menjaga engkau keluar masukmu mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, Tuhan sudah sediakan. Jangan takut. Tuhan akan pakai bibir mulutmu dengan kuasa Tuhan untuk membawa orang-orang itu untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan-jalan yang benar. Dan melalui engkau, ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Mereka akan mengenal Yesus. Dan lewat doa-doa yang kau naikkan kepada mereka, Tuhan akan bekerja melalui doa-doamu. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Siang Liang juga, Tuhan akan pakai engkau dalam nama Yesus. Jangan susah hatimu, kembali pada kasihmu yang mula-mula. Dalam nama Yesus. Semua rintangan, semua penghalang, penghambat apapun, engkau akan melewati semua dengan baik. Tuhan akan bawa engkau berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Jangan takut, Usiang Liang. Tuhan akan penuhi engkau dengan Roh Kudus. Tuhan urapi engkau, Tuhan sertai engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati bersama keluarganya saat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk Pak Frans Angki, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dari bagian kepala sampai sekujur tubuh. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan bagian tanganmu, tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Ketika namamu disebutkan satu persatu, imani saat ini juga. Aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan akan turun atasmu, akan menghampiri engkau, mendatangi engkau. Terima dengan iman. Manusia tidak bisa menyembuhkanmu, dokter tidak bisa menyembuhkanmu, kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkanmu. Oleh karena imanmu pada Tuhan. Sebagaimana yang saya alami, engkau juga akan mengalami hal yang sama. Terima Pak Frans Angki, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Lydia Eka, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Marta, engkau disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Anak James Cindy Yohan, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Meliawati, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Sian Liang, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Sinta, engkau disembuhkan Tuhan. Cifung, engkau juga disembuhkan Tuhan. Cicing, engkau juga disembuhkan Tuhan. Tuhan sembuhkan anakmu, Ming Ming, dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan dia, bebaskan dia di dalam nama Yesus. Dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan takut, jangan susah, Cicing. Tuhan mengasihi engkau lebih daripada orang-orang sekitarmu, lebih daripada dirimu. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan tidak izinkan engkau mengalami penderitaan terlalu lama. Tidak akan beban itu melebihi kemampuanmu. Tuhan tahu batas kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu bahwa akan datang waktunya dan tidak akan lama lagi Tuhan pulihkan keadaanmu. Tuhan berkati Pak Tirto, Bu Norma, dalam nama Yesus. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, memberi kau pertolongan. Tuhan pulihkan Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan Ciing. Ibu Indriani, calon menantunya, juga Christian, sembuhkan dia akan menikah dengan putrinya. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan juga menolong Ibu Shirley akan menikah di tahun ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Persiapan pasangan-pasangan akan menikah. Juga saudara kita, Ko Hendy bersama dengan Ci Angel akan menikah di bulan Maret. Tuhan berkati persiapan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kuasa Tuhan sudah bekerja. Tuhan juga tolong juga Ci Ratna, Erna, berkati dia dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dia juga. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan lepaskan dia, berikan dia kekuatan, kemenangan dalam nama Yesus. Juga untuk Micen, Tuhan tolong dia bahwa dia lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Tuhan sembuhkan hamba-Mu Pastor Cornelis Ismail. Sembuhkan juga Pak Suyatno, Pak Kayat dalam nama Yesus. Percaya semua orang yang hadir hari ini sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima kelepasan, terima kemuliaan. Sama-sama semua yang percaya katakan. Amin.
Amin. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati. Malam. Pak Fransangki, Terima ya. kasih. Cipung. Terima kasih Berkati ya, semuanya. Cing-cing, ya. Tuhan berkati Pak Tirto, Bu Norma. Jen, Ya, Bu Terima Siang kasih. Liang. Tuhan Pak berkati ya. Menti, Pak Lukas, Mana Bu Norma, mana? Pak Lagi Nurma. keluar, Pak. Oke. Tuhan berkati ya, Pak Ya, Tirto. makasih. Ya, semangat ya. Oke, Cicing. Oke, semangat ya, Cicing-cing ya. Sampai kita ketemu lagi, Bu Siang Liang. Tuhan berkati semuanya, Cipung ya. Pak Prasangki, sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Bye-bye. Bu Lydia Eka, salam buat Pak Eka semua ya. Di rumah. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye juga. Amin. Ya.